ingin memilih putra-putri terbaik untuk memimpin negara ini. InsyaAllah. Wah, handsome juga zaman muda ni. Prabowo Subianto bernama. Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel Hafiz Kadi dalam video reaction. Apa khabar anda semua? Saya Hafiz, berasal daripada Kelantan, sebuah negeri di Malaysia. Terima kasih kepada anda yang telah klik video ini. Selamat datang, selamat bergabung. Saya akan sentiasa mendoakan anda sentiasa sihat, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan. Amin. Ayo guys, kita tonton sama-sama video ini request oleh sahabat YouTube saya yang berjudul Riwayat Hidup Prabowo Subianto. So, video ini boleh memberi info kepada kita semua mengenali siapakah Prabowo Subianto ini. So, bagaimanakah videonya? Kita tonton sama-sama video yang dibuat oleh Official Net News. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share channel ini guys. So, jangan berlama-lama lagi, kita tonton sama-sama Riwayat Hidup Prabowo Subianto. Indonesia Morning Show dalam langkah Pilpres 2014. Sebelum terjun ke politik, riwayat hidup Prabowo Subianto banyak dihabiskan di militer. Gagal 2 kali di pemilu, tidak menyalurkan dirinya maju sebagai capres di pemilu kali ini. Saya ingin Indonesia ini tidak menjadi bangsa kacung. Saya merasa Indonesia ini ingin dipecah. Saya merasa Indonesia ini ingin dihancurkan. Ini obsesi saya. Saya rasa Indonesia ingin dikuras kekayaannya. Karena itu saya berjuang untuk Indonesia punya pemerintah yang kuat, pemerintah yang bersih. Saya ingin kurangi korupsi. Saya ingin memilih putra-putri terbaik untuk memimpin negara ini. InsyaAllah. Wah, handsome juga zaman muda ni. Prabowo Subianto bernaluri memimpin sejak kecil. Lahir pada tanggal 17 Oktober 1951, ia dibesarkan oleh keluarga terpandang. Kakek Prabowo, Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo, adalah seorang bangsawan, pendiri Bank Nasional Indonesia 46 dan pelopor Koperasi Indonesia. Ayahnya Sumitro Djoyo Hadikusumo, begawan ekonomi Indonesia dan pernah menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian di era Orde Lama. Mantan Menteri. Masa kecil Prabowo sebagian besar dihabiskan di luar negeri, baik di Singapura, Hong Kong, Kuala Lumpur, Zurich, dan London. Umur 16 tahun, Prabowo menamatkan sekolah menengah di London. Prabowo lalu pulang ke tanah air, masuk Akademi Militer di Magelang tahun 1970. Minat Prabowo pada dunia militer didapatkan dari dua pamannya, Subianto dan Sujono, yang gugur di Perang Lekong 1946. Prabowo lulus Akademi Militer pada tahun 1974. Karirnya melejit setelah ia menjabat Wakil Detasemen Penanggulangan Teror Kopassus pada 1983. Ketika sudah menjadi Danjen Kopassus, Prabowo memprakarsai tim nasional Indonesia menaklukkan gunung tertinggi di dunia, Everest. Mendaki melalui jalur selatan Nepal selama kurun waktu 4 bulan dan mengalahkan Malaysia. Saya diajak, waktu saya mencanangkan merah putih di atas Everest, saya diajak, dibilang itu proyek orang gila, itu proyek Prabowo gila, tapi merah putih sampai di Everest. 28 tahun berada di militer, Prabowo diberhentikan dari jabatannya sebagai Pangkostrat 2 bulan sebelum jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998. Pernikahannya sejak 1983 dengan Siti Hediati Haryadi alias Titik Soeharto pun harus kandas di tahun yang sama. Dari perkawinan ini mereka dikaruniai 1 orang anak, Ragowo Didit Hedi Prastyo. Seorang anak dia. Sejak itulah Prabowo menggeluti dunia bisnis dan merintis kiprah politiknya dengan mendirikan Partai Gerindra. Di mata para pendukungnya, ada sisi-sisi menarik dari pribadi Prabowo. Prabowo itu pribadi yang sangat Jawa ya. Dia sangat Jawa sekali.
artinya dan memang dia tidak hanya orang Jawa tapi juga orang besar ya. Ketika saya melakukan kunjungan ke rumahnya, beliau juga melakukan kunjungan balik ke rumah saya. Itu kan sebuah etika ya. Hariannya memang beliau ya memang orang yang tegas, tapi tegas yang lugas dan mau mendengar. Itu yang terpenting, karena dengan mau mendengar ini itu akan menjadi modal menjadi pemimpin yang tegas. Pak Prabowo dengan ilmu disiplin yang dia punya, dengan ilmu kemiliteran yang dia punya, dengan jiwa nasionalis yang dia punya, jiwa kepemimpinan yang dia punya, disandingkan dengan Pak Hatta Rajasa yang memiliki pengalaman luar biasa saya pikirnya di dunia pemerintahan, rendah hati, low profile. Jadi saya pikir ini pasangan yang sangat komplit, pasangan yang sempurna ya gitu loh. Prabowo sudah berlaga di kancah politik, membuka jalan menuju RI 1 sejak 2004. Namun, ia harus gagal pada konvensi Capres Partai Golkar yang dimenangkan oleh Wiranto. Keinginannya berlanjut pada pemilu 2009. Membawa bendera Partai Gerindra, ia menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri. Lagi-lagi ia gagal. Di pemilu 2014 inilah, ia baru lolos menjadi calon presiden. Diusung oleh partainya sendiri, Partai Gerindra, yang berkoalisi dengan 5 partai lainnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Tentunya ada lagi sejumlah fakta menarik seputar Prabowo Subianto. Prabowo Subianto ini adalah tokoh yang suka sekali membaca buku. Jadi buku dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu dia lumat. Dan ketika saya berkesempatan untuk ke rumahnya 2 kali, yaitu di Hambalang, memang banyak sekali buku-buku yang terjejer di ruang kantornya yang baru. Kemudian karena memang Prabowo Subianto ini terbiasa di luar negeri, dia pernah tinggal di beberapa negara. Seperti contohnya di Swiss, Hong Kong, Singapura, Inggris. Dia juga gape bahasa asing. Tidak hanya bahasa Inggris, tetapi Prabowo Subianto juga bisa berbahasa Perancis, Jerman, dan Belanda. Wow. Perancis, Juga bagus bagus ya. Betul-betul. Tapi selain itu juga dan juga yang dinyatakan tadi kan sosok yang tegas, tapi lugas gitu kan. Tapi juga jiwa sosialnya begitu tinggi. Masih ingat nggak pada saat itu Prabowo ini termasuk pihak yang memang berjuang untuk membebaskan salah seorang TKI Indonesia di Malaysia, Wilfrida, yang diancam waktu hampir itu. dipenggal kepalanya Betul, pada saat diancam itu. hukuman mati karena diduga membunuh majikannya. Tapi ternyata akhirnya pengadilan Malaysia menyatakan bahwa Wilfrida tidak bersalah sehingga akhirnya bisa bebas. Waktu itu Prabowo yang berjuang sih memang. Nah, ini memang menarik sekali ya profil salah satu capres kita. Oke guys, itulah video yang dibuat oleh Official Net News, riwayat hidup Prabowo Subianto. Apa yang boleh disimpulkan tentang Prabowo Subianto ini bagi saya lah, sememangnya dia layak untuk menjadi Presiden Indonesia kerana latar belakangnya dan juga pengalamannya dalam berpolitik dan juga dalam hal-hal pemerintahan negara Indonesia guys. Dia ada pengalaman, dia ada kecekapan, dia ada ketegasan dan dia ada ilmu pengetahuan tentang banyak perkara guys. So, pilihan di tangan rakyat Indonesia. Sekiranya anda fikir ianya layak dan ianya ditakdirkan menjadi seorang presiden di Indonesia, itu adalah hakikat, itu adalah redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Tuhan. So, itu saja komen daripada saya guys. Sekiranya anda ada komen terkait dengan video ini, anda boleh komen di bawah. Kita jumpa lagi video selepas ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ini guys. Sekiranya saya ada tersalah kata, tersilap bahasa, maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.